Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andes Sinyuman Suparto MPD, Kepala SMK Negeri 1 Kuta Selatan, Bali. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi before after dari program bantuan pemerintah, program sekolah PK skema reguler lanjutan yang kita dapatkan di tahun 2023. Kemudian ada beberapa yang ingin kami sampaikan bahwa sekolah kita itu berada di letak geografis yang sangat mendukung dari apa yang kita masukkan sebagai sekolah PK, yaitu perhotelan, di mana letak geografis sekolah kita itu adalah terletak di daerah destinasi wisata. Jadi banyak sekali industri-industri perhotelan yang ada di sekolah kita, sehingga itu sangat mendukung sekali untuk program keahlian perhotelan yang untuk kita kembangkan di sekolah ini. Adapun jumlah siswa kita secara keseluruhan yaitu 2.225 dari 5 program keahlian. Yang program keahlian yang ada di sekolah kita itu ada satu adalah perhotelan, kemudian yang kedua ada teknik listrik, kemudian ada teknik elektronika, ada teknik otomotif, kemudian teknik informatika, DKV dan TKJ. Nah, saya kira dengan jumlah program keahlian yang 6 program keahlian itu yang kita ajukan kemarin sebagai sekolah PK adalah program keahlian perhotelan, dan siswa yang ada di sekolah kita dengan program keahlian perhotelan itu hampir 50% dari siswa teknologi program keahlian yang lain, dan itulah yang sangat bisa kami sampaikan bahwa animo masyarakat itu memang lebih banyak atau lebih cenderung untuk masuk ke perhotelan, sehingga itulah yang harus kami tingkatkan, harus kita tingkatkan kualitas dari proses pembelajaran di perhotelan, karena lewat bantuan inilah bisa kami kembangkan itu. Tracer study dari program yang diharapkan ada suatu peningkatan dari yang terdata dari sebelumnya. Memang ada peningkatan yang bisa kita data, yang tahun-tahun sebelumnya barangkali kita maksimal bisa mendata jumlah anak-anak kita yang tamat itu mungkin yang tahun-tahun sebelumnya adalah 85%. Untuk tahun ini dengan pola, dengan adanya bantuan sekolah PK reguler ini, kita bisa mendata jumlah anak-anak yang terdata itu adalah 93%. Data tracer study yang bisa kita data di tahun ini adalah 97,9%. Nah, dari data itu tentu yang kita bisa lihat itu adalah hampir 50% dari siswa kita dari yang terdata itu adalah bekerja. Jadi yang sisanya ada yang melanjutkan, kemudian ada yang tidak mengisi beberapa persen. Nah, sehingga saya kira 50% itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami dengan persaingan yang begitu ketat di dalam mereka untuk bersaing dalam dunia kerja. Dan tentu wirausaha itu ada 15% yang kita data, sehingga barangkali wirausaha mungkin belum terlalu besar, tapi ke depan yakinlah dari awal mereka sudah berwirausaha, tentu ke depan akan menjadi wirausaha yang besar. Anak-anak kita itu lebih banyak di porsi atau di tempatnya di mana, apakah bekerja, melanjutkan, ataukah berwirausaha. Nah, itulah yang kami bisa analisis, kami bisa analisa kekurangan pada sekolah kita, sehingga kita bisa meningkatkan dalam sisi yang mana. Kemudian dalam kegiatan program sekolah PK reguler ini pun kita melaksanakan kegiatan job fair. Nah, jadi job fair itu dengan pola pameran, yang mana kita mengundang beberapa industri, kalau tidak salah kemarin ada sekitar 25 industri untuk datang ke sekolah
untuk memberikan informasi kepada anak-anak kita dan juga anak-anak di sekeliling di sekitar sekolah kita bahwa ada informasi tentang peluang-peluang kerja dari industri yang bisa diakses di sekolah kita lewat sekolah kita dengan beberapa industri yang kita hadirkan di sekolah, sehingga peluang anak-anak untuk bisa bekerja, untuk bisa terjun aktif masuk dalam tim kerja industri-industri yang kita ajak kerjasama itu bisa lebih besar. Nah, kemudian kerjasama industri yang kita lakukan juga kita tingkatkan dalam kuantitas dan kualitas, ya, sehingga tentu kerjasama yang baik dengan kualitas yang lebih baik dengan kuantitas yang lebih banyak akan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hasil tamatan SMK Negeri 1. Kurikulum KOS atau operasional satuan pendidikan sudah bisa kami wujudkan lebih sempurna lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih detail lagi, sehingga apa yang kita jadikan pedoman di dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Kuta Selatan itu bisa lebih tertata, lebih pelaksananya lebih bisa kita kontrol dengan telah terbuatnya atau tersusunnya kurikulum KOSP. Nah, kemudian program-program lain tentu juga menjadi tidak kalah dalam sasaran program bantuan itu, yaitu program PKL. Kemudian pembelajarannya yang utamanya adalah pembelajaran yang berbasis proyek, di mana inilah sangat meningkatkan kualitas kompetensi dari anak-anak, sehingga kemampuan guru dengan pembelajaran yang diberikan dengan berbasis proyek itu akan lebih meningkatkan kompetensi dari anak-anak, sehingga nanti ke depannya kita berharap bahwa anak-anak bisa bersaing di dunia kerja dan dunia industri. Ada beberapa kegiatan lain yang merupakan hasil dari bantuan atau peningkatan pembelajaran menggunakan anggaran bantuan sekolah PK reguler itu, yaitu kita bisa lebih meningkatkan praktisi mengajar. Jadi ada 100 jam kita tingkatkan sekarang untuk praktisi mengajar. Kita banyak sekali memiliki kerjasama atau praktisi-praktisi dari industri yang bersedia atau kita ajak untuk membangun, meningkatkan kualitas kompetensi anak-anak dengan pola mereka bisa mengajar langsung ke sekolah, memberikan apa yang menjadi perkembangan terbaru di industri, sehingga anak-anak kita itu tidak ketinggalan informasi dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kemudian tentu dengan materi dan modul-modul yang mereka punya dan mereka sesuaikan dengan perkembangan yang ada di industri mereka masing-masing. Kami sangat bersyukur sekali industri sangat mensupport kegiatan ini dan kami tidak susah untuk mencari praktisi untuk bisa mengajar di sekolah kita. Kemudian ada hal lain juga, guru-guru kami bisa meningkatkan kualitas dirinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka memiliki sertifikat yang sesuai dengan kompetensinya, dan mereka melakukan uji kompetensi teknis sehingga bisa dijamin kualitas mereka itu bisa memberikan layanan terbaik pada anak-anak atau memberikan informasi terbaik pada anak-anak karena mereka sudah menguasai lewat uji kompetensi yang mereka sudah kita berikan fasilitas dan sangat didukung juga oleh rekan-rekan, sehingga ada beberapa dan cukup banyak guru-guru yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi. Kemudian yang lain yang dari perubahan dari sebelumnya yang juga sangat kami apresiasi dari kerja teman-teman untuk memanfaatkan bantuan dari sekolah PK ini, yaitu lebih banyaknya guru bisa kita kirim ke industri untuk magang di industri, baik industri yang ada di sekitar sekolah, industri perhotelan, kemudian baik guru produktif perhotelan maupun guru yang lain kami juga imbaskan untuk bisa
melaksanakan magang di industri, karena bagaimanapun juga daerah kita adalah daerah industri pariwisata, sehingga semua guru kejuruan itu kita berikan lebih banyak kesempatan untuk melaksanakan magang di industri. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Julanda. Saya merupakan salah satu guru dari SMK Negeri 1 Kutai Selatan yang merupakan salah satu peserta dari kegiatan guru magang yang dilaksanakan selama 25 hari di salah satu hotel berbintang 5 di kawasan Nusa Dua, yaitu Sun Regis Bali Resort. Adapun manfaat yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan guru magang, yaitu sangat banyak ilmu dan tentu saja pengalaman yang saya dapatkan, terutama dalam hal mengenai praktikal yang ada dalam industri perhotelan secara langsung. Sebagai contoh, bagaimana kita memberikan pelayanan atau excellent service kepada tamu, sehingga tamu akan merasa nyaman selama menginap di hotel. Melalui kegiatan ini diharapkan melalui ilmu dan juga pengalaman yang saya dapatkan bisa saya manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga nantinya siswa dapat memiliki pengalaman seperti apa yang saya dapatkan selama magang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil bantuan kemarin juga kita gunakan untuk pengembangan SOP dari Teaching Factory. Jadi Teaching Factory yang ada di perhotelan itu kita buatkan sebuah SOP yang memiliki standar sama dengan industri yang lain atau industri di luar, sehingga anak-anak tidak ragu lagi bagaimana sih bekerja di Teaching Factory atau belajar di Teaching Factory, nanti apakah itu sesuai dengan yang ada di industri. Itu pasti, karena kita sudah mengacu pada SOP industri yang sebenarnya, sehingga anak-anak belajar di Teaching Factory itu sama dengan belajar di industri. Saya kira banyak hal lain yang sebenarnya ada peningkatan-peningkatan dari sebelum setelah mendapatkan bantuan dari PK reguler ini, dan tentu yang awalnya tidak bagus menjadi lebih bagus, awalnya kurang sempurna menjadi lebih sempurna, dan ke depan tentu kami berharap ini akan tetap berlanjut dalam proses pemberian bantuan pada sekolah kami, sehingga lebih bisa kami tingkatkan lagi kualitas sekolah kita, kualitas guru-guru kita tentunya, yang nanti akan berimplikasi kepada kualitas anak didik kita yang akan tamat di Sekolah SMK Negeri 1 Kutai Selatan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya iri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.